Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pertemuan yang kedua ini dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan tema tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum kita mulai membahas tentang tema hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini terdapat 5 bagian atau unsur, yang mana kelima unsur tersebut terdiri dari 1, yaitu apabila terjadi tindak pidana perkara, maka perkara pidana tersebut akan ditangani dan diproses oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, dan apabila proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut telah selesai diproses di kepolisian, maka pihak kepolisian akan melimpahkan perkara tindak pidana tersebut kepada pihak kejaksaan. Dan seterusnya, dan apabila pihak kejaksaan setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut, maka kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara tersebut beserta tersangka kepada pihak pengadilan. Dan apabila perkara tindak pidana atas nama terdakwa atau tersangka tersebut telah mempunyai kekuatan, telah diputus, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Perlu kita ketahui bersama, kelima unsur tersebut yaitu mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan, yang mana hubungan tersebut satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan secara fungsional, dengan tujuan yaitu untuk pencegahan kejahatan atau shock terapi. Kedua, resosialisasi pelaku kejahatan atau recovery, dan kesejahteraan sosial. Dalam pembahasan tema tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa sub pembahasan yang harus kita bahas bersama, yaitu 1. Hak tersangka, 2. Bantuan hukum, 3. Penangkapan atau penahanan, 4. Rehabilitasi dan ganti rugi, 5. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi, dan yang terakhir adalah upaya hukum. Untuk lebih jelasnya, marilah kita jelaskan masing-masing subbab pembahasan tersebut di atas, yaitu 1. Hak tersangka hak tersangka atau hak terdakwa berdasarkan pasal 50 sampai dengan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Kedua, tersangka atau terdakwa berhak agar perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Ketiga, tersangka atau terdakwa berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yang didakwakan. Kelima, dalam tingkat penyidikan atau pengadilan, terdakwa atau tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan dari penyidik atau hakim. Kelima, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan. Dan perlu kita ketahui bersama, tersangka atau terdakwa punya asas yang dinamakan asas praduga tak bersalah.
Maksudnya adalah apabila tersangka atau terdakwa tersebut walaupun sudah ditahan di tingkat penyidikan, di kejaksaan, maupun sampai di pengadilan, akan tetapi belum mempunyai, akan tetapi hakim belum memutuskan, belum, akan tetapi tersangka atau terdakwa belum mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang sudah ingkrah, tersangka atau terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah, terkecuali maka apabila tersangka atau terdakwa sudah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka asas praduga tak bersalah tersebut sudah tidak berlaku kepada terdakwa. Perlu saya jelaskan di sini, selama tersangka atau terdakwa tersebut walaupun sudah ditahan di tingkat penyidikan, di kejaksaan maupun di pengadilan, akan tetapi belum mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka asas praduga tak bersalah tersebut masih melekat dan berlaku terhadap tersangka atau terdakwa. Dan sebaliknya, apabila tersangka atau terdakwa tersebut sudah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, baik itu di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding maupun tingkat kasasi, maka asas praduga tak bersalah tersebut sudah tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Sub pembahasannya kedua, yaitu bantuan hukum pada setiap tingkatan. Berdasarkan pasal 69 sampai dengan pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa berhak untuk menunjuk dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Kedua, bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, maka negara akan menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa. Ketiga, segala informasi yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa kepada penasihat hukumnya bersifat privasi. Sub pembahasan yang ketiga adalah penangkapan dan penahanan. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 16 sampai dengan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik atau kepolisian berhak untuk menahan tersangka, yaitu pertama selama 20 hari. Dan apabila proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut belum selesai, penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang lagi menjadi 40 hari. Sehingga total penyidik berhak untuk menahan terhadap tersangka selama 60 hari. Dan setelah berkas dari penyidik tersebut sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21, maka berkas dan tersangka dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Sehingga di sini jaksa penuntut umum punya hak yang sama seperti apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, yaitu pertama 20 hari, dan apabila proses pemeriksaan atau pemberkasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut tersebut belum selesai, maka jaksa dapat memperpanjang lagi masa penahanannya terhadap tersangka selama 30 hari. Dan setelah jaksa penuntut umum sudah selesai melakukan pemeriksaan dan terhadap tersangka, maka jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka dan sekaligus tersangka dilimpahkan dan diserahkan kepada pengadilan setempat. Sehingga di sini hakim yang akan menangani proses persidangan di pengadilan tersebut punya hak yang sama untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pertama yaitu 30 hari, dan apabila proses persidangan di pengadilan tingkat pertama tersebut belum selesai, maka hakim yang memeriksa perkara atas nama terdakwa tersebut dapat memperpanjang kembali yaitu selama 30 hari. Sehingga hakim tingkat pertama
punya hak untuk menahan terhadap terdakwa selama 60 hari. Dan selanjutnya, apabila terdakwa tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan setempat, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum yang namanya banding. Sehingga di sini hakim tingkat banding di pengadilan tinggi punya hak untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 30 hari ditambah 2 kali 30 hari. Dan setelah itu, apabila terdakwa tetap tidak menerima atau tidak puas atas putusan tingkat banding di pengadilan tinggi tersebut, maka terdakwa diberi hak untuk melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Sehingga di sini majelis hakim di tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung tersebut punya hak untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 50 hari ditambah 2 kali 50 hari. Itulah penjelasan tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, jaksa penuntut umum, hakim pengadilan tingkat pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian sub pembahasan yang keempat adalah yaitu rehabilitasi dan ganti rugi. Perlu kita ketahui bersama bahwa apabila penyidik telah melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak berdasarkan hukum, sehingga tersangka atau terdakwa dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi dan rehabilitasi. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam pasal 95 sampai dengan pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sub pembahasan yang kelima adalah penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Berdasarkan pasal 98 sampai dengan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya telah menerangkan secara tegas bahwa gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan rehabilitasi atas perbuatan penyidik yang telah melakukan kesalahan dalam hal penangkapan terhadap, saya ulangi, berdasarkan pasal 98 sampai dengan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya telah menerangkan bahwa gugatan perdata yang berupa gugatan ganti rugi dan rehabilitasi atas perbuatan penyidik yang telah melakukan kesalahan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut dapat digabungkan dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya perkara. Sub pembahasan yang terakhir adalah sub upaya-upaya hukum yang harus kita ketahui bersama. Upaya hukum ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa telah diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana di dalam pasal-pasal tersebut telah diatur bahwa upaya hukum biasa tersebut meliputi upaya hukum perlawanan atau perset, kedua, upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi, dan yang ketiga adalah upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum luar biasa telah diatur dalam pasal 259 sampai dengan pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum
berupa apa? Berupa PK yang disingkat dengan PK atau peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan perlu kalian ketahui bahwa upaya hukum biasa tersebut adalah seperti contoh upaya hukum banding adalah ada batas waktunya adalah 14 hari sejak dibacakan dan diputus di pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding atau kasasi, upaya hukum kasasi adalah upaya hukum apabila terdakwa tidak puas atas putusan tingkat banding tersebut bisa melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Adapun waktunya juga sama yaitu 14 hari. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, waktunya adalah 180 hari sejak ditemukannya novum atau bukti baru atas perkara tindak pidana tersebut. Demikian pembahasan materi kuliah hukum acara pidana dengan tema hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silahkan, apabila ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya dan kita diskusikan bersama. Dan apabila tidak ada yang ditanyakan dan kita diskusikan bersama, mari kita akhiri pertemuan yang kedua ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.